Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Gregorius Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR RI dari dakwaan pembunuhan dan penganiayaan hingga menewaskan Dini Sera Afrianti. Keputusan ini menuai kritik dari banyak pihak. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Vonis bebas untuk terdakwa Gregorius Ronald Tanur dibacakan Ketua Majelis Hakim Erinto Damanik di Pengadilan Negeri Surabaya. Terdakwa pembunuhan Dini Sera Afriani itu bernafas lega karena hakim memutuskan dirinya bebas dari dakwaan pembunuhan. Ronald yang merupakan anak Edward Tanur, ex-anggota DPR RI ini, dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Menanggapi vonis bebas ini, terdakwa Ronald Tanur sambil menangis menyatakan bahwa putusan hakim sudah cukup adil. Mas, dengan bebas ini masa dirugikan atau gimana mas? Sudah ditahan dari anak. Oh nyerah sih Pak, mas. Ada upaya Ini kan gimana mas mau ke Rocky lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Ya, Tuhan. Dan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan. Apa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gregorius Ronald Tanur selama 12 tahun penjara atas kematian Dini Sera Afriani. Dini tewas usai berkencan bersama Gregorius Ronald Tanur di salah satu tempat hiburan malam yang ada di Lokasantri, Surabaya pada Rabu malam 4 Oktober 2023. Dalam kasus kematian Dini, gelagat aneh ditunjukkan oleh Gregorius Ronald Tanur. Dimulai dari bantahan mengenal korban hingga akhirnya menangis saat mengetahui korban sudah tidak bernyawa. Dalam video amatir, terlihat korban sekaligus kekasih Ronald Tanur, Dini Afrianti tergeletak di parkiran basement salah satu mal Surabaya. Sejumlah petugas keamanan mal sempat menanyakan kondisi korban kepada pelaku Ronald Tanur. Namun Ronald membantah mengenal Dini dan mengatakan korban menghalangi mobilnya saat akan lewat. Dalam rekaman CCTV tampak pula raut wajah Ronald yang terlihat santai meskipun melihat Dini dalam kondisi lemas dan tidak berdaya di kursi roda. Kepanikan dan tangisan Ronald Tanur baru terlihat saat mengetahui Dini sudah meninggal dunia. Pelaku sempat menekan dada korban untuk mencoba membantu dengan nafas buatan, namun tragis, nyawa Dini tak tertolong. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rodianto Hasundungan, Metro TV. Sementara itu, kuasa hukum keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti menilai banyak kejanggalan dalam putusan bebas Ronald Tanur. Hal ini dikatakan Dimas Yemahura Alfarauk, kuasa hukum keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti. Menurut Dimas, putusan bebas itu sangat menyakiti keluarga korban. Kuasa hukum keluarga korban menilai ada kejanggalan dalam putusan Majelis Hakim. Majelis Hakim dinilai melakukan intervensi terhadap para saksi yang dihadirkan. Selain itu, Majelis Hakim juga dinilai mengabaikan bukti-bukti yang memberatkan terdakwa Ronald Tanur. Ironisnya, korban yang terbukti banyak luka justru dinilai hakim meninggal akibat penyakit lambung. Kuasa hukum meminta Mahkamah Agung untuk memeriksa 3 majelis hakim yang diduga menerima suap dalam kasus ini. KPK juga diminta turun tangan untuk memeriksa dugaan suap itu. Dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang dipimpin oleh adalah terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara almarhum Dini Sera Afrianti. Kami juga memiliki catatan-catatan, yakni tentang pertimbangan almarhum Dini Sera Afrianti meninggal karena sakit lambung, seperti yang dikatakan oleh hakim di dalam salah satu pertimbangan yang kami dengar dalam pembacaan putusan kemarin. Ini sangat aneh. Karena apa? Hakim menggunakan asumsi pribadinya tanpa melihat alat-alat bukti dan saksi-saksi yang sudah diterangkan oleh jaksa. Kejaksaan Agung angkat bicara terkait putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya. Kejaksaan Agung mendorong jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi atas vonis bebas anak mantan anggota DPR itu.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan majelis hakim dalam memutus perkara penganiayaan yang dilakukan Ronald Tanur sumir dan tidak berdasarkan fakta hukum di persidangan. Harli menyebut salah satu fakta hukum di persidangan yang tidak dipertimbangkan adalah bukti CCTV yang menampilkan tindakan penindasan kepada korban. Namun tidak dinilai oleh hakim hanya karena tidak ada saksi saat kejadian. Harli juga mempertanyakan alasan pembebasan tanpa syarat Ronald karena pertimbangan niat baik yang dilakukan Ronald untuk mengantar korban ke rumah sakit. Nah itu sekarang yang sedang kami tunggu karena kan baru kemarin kan. Nah jadi masa-masa pikir sebenarnya masa pikir-pikir ini ada 7 hari dan kita sedang menunggu salinan putusannya dan segera ini kita sudah perintahkan supaya jaksa penuntut umum di sana di Kejari Surabaya segera mengajukan upaya hukum kasasi itu. Ya. Kalau niat baik berarti perbuatannya ada, ya kan? Nah, logika hukumnya kan begitu. Nah, kalau niat baik yang dijadikan dasar sebagai dasar pembebasan berarti ada perbuatan dari pelaku. Seharusnya ini bukan membebaskan, tapi ini menjadi alasan meringankan. Karena walaupun dia melakukan kejahatan, tapi ada niat baiknya. Nah, jadi bukan membebaskan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.